Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Kali ini akan kembali dikupas teks basic, dasar-dasar perpajakan yang disajikan dengan cara tanya jawab atau Q&A. Akan kembali dibahas bagaimana menghitung PPh pasal 21, khususnya bagi bukan pegawai. Oke guys, terima kasih telah like dan share, dan selama ini juga terima kasih telah menyaksikan. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe yang masih berwarna merah, gratis guys, tinggal klik. Baik, selamat menyaksikan. Oke guys, kita akan kali ini membahas contoh-contoh guys, ya, bagaimana menghitung PPh pasal 21 bagi bukan pegawai, baik yang berkesinambungan maupun yang tidak berkesinambungan. Ada beberapa contoh guys, di sini akan dibahas, baik yang hanya dari satu pemberi kerja dan beserta syarat-syarat lainnya guys, sehingga dapat mendapat PTKP guys, ya. Kemudian juga yang tidak punya NPWP guys, ada juga kita akan bahas. Oke, kita akan yang pertama dulu guys, ya, bagi bukan pegawai. Kita akan lihat seperti apa contohnya. Oke. Nah, jadi guys, di sini kita akan lihat bagaimana menghitung atas penghasilan oleh bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan. Nah, di sini sebagai contoh yang pertama guys, ini adalah jasa dokter yang praktik di rumah sakit dan atau klinik. Nah, yang berkesinambungan ini guys, kita harus perhatikan apakah oke, ini contoh yang awal dulu ya guys. Contoh yang awal ini kalau tidak salah dia itu dari banyak pemberi kerja, jadi tidak memenuhi syarat untuk mendapat pengurangan PTKP ya. Sehingga di sini dasar penghitungan pajaknya guys itu dari penghasilan bruto kumulatif, 50% dari penghasilan bruto kumulatif. Nah, pengkumulatifan ini guys itu melihat pada dasarnya bukan ini ya, tapi melihat apakah terjadi kenaikan tarif atau tidak. Ya, sebagai contoh di sini dari penghasilan kumulatif kita harus perhatikan apakah dia sudah lewat 50 juta atau belum. Kalau masih belum, maka masih kena tarif lapisan pertama ya guys, 5%. Bila ternyata sudah melewati 50 juta, ya, maka kena tarif 15% guys. Nah, sementara kalau sudah melewati 250 juta guys, dari penghasilan bruto kumulatif 50% penghasilan bruto kumulatif ini guys, berarti dia kena tarif berikutnya, ya, yang 25% ya guys. Oke, itu dulu guys yang pertama. Kita harus lihat kumulatif ini sebenarnya arahnya larinya ke apakah sudah loncat tarif, gitu ya, sederhananya seperti itu. Oke, di sini langsung kita contoh saja guys, dokter Samudra Purta.
Putra SPOG, merupakan dokter spesialis kebidanan yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit, dan sisanya 80% dari jasa dokter akan dibayarkan kepada dokter Samudra Putra SPOG pada setiap akhir bulan. Jadi dibayar bulannya nih guys. Selain praktik di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak, dokter Samudra Putra SPOG juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. Dokter Samudra Putra SPOG telah membuat WP, dan pada 1 tahun pajak guys, ini jasa dokter yang dibayarkan kepada pasien dari praktik dokter Samudra Putra SPOG di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak adalah sebagai berikut. Nah, ini dia guys. Januari sama dengan Desember ya. 45 juta, 49 juta, 47 juta, 40 juta, dan lain sebagainya. Total tahun ini guys, tahun pembayaran ini 524 juta. Nah, seperti tadi ya, untuk menghitung tarifnya ini guys, 50 juta atau tidak, bukan dari penghasilan bruto ini guys. Oke, kalau kita lihat nih guys, di bulan Februari dia sudah lewat 50 juta ya. Tapi dia 50% dari penghasilan bruto guys. Nah, ini dia. Oke, nah, baru kita lihat di sini di bulan kapan dia melewati 50 juta. Oh, ternyata penghasilan kumulatif dia melewati 50 juta di bulan Maret guys. Dan di bulan Desember dia melewati 250 juta. Oke, memang untuk menghitung ini guys lebih mudah ini langsung di Excel-nya guys. Jadi kita bisa tahu ya. Oke, yang pertama dulu guys, di bulan Januari. Ya, 45 juta ya tadi ya. Maka di sini 50% dari penghasilan bruto itu adalah 22.500.000. Oke. Dan di sini penghasilan kumulatifnya guys. Nah, penghitungan pajaknya berarti tarif pajak masih 5% ya guys. Oke, 5%. Nah, di sini dikalikan guys. Oke, berarti dari penghasilan brutonya 50% penghasilan bruto dikali 5%, 1.125.000. Oke, bulan Februari juga begitu guys, 50% dari 49 juta, 24.500, 1.225.000. Oke, lanjut guys. Nah, di bulan Maret guys, di titik ini dia sudah melewati 50 juta. Oke, oh ya 50 juta ya guys, ya penghasilan bruto. Nah, kumulatifnya yang ini guys, 50 juta ya. Maka di sini guys, dia kena 2 lapisan tarif. Yang pertama yang 3 juta ini kena 5% guys, 150.000. Untuk yang selisihnya, oke, 47 juta dikali 50%, oke, itu sama dengan ini dia guys, 20 juta 50%. Oh, sebentar ya, dari situ ya. Totalnya adalah 23.500.000. Tapi karena di titik 3 juta ini dia sudah lewat 50 juta, sampai dengan 50 juta gitu ya, maka yang 3 juta kena 5%, yang 20 juta 500 kena 15%. Jadi yang 20 juta 500 kali 15% sama dengan 3 juta 75.000. Nah, bulan berikutnya guys, ya di bulan April ya, dia di bulan Maret sudah melewati 50 juta, maka di bulan April dia sudah langsung kena tarif 15%. 20 juta kali 15%, 3 juta. Oke, begitu juga bulan berikutnya guys, 22 juta kali 15%, 3 juta 300, 26 juta kali 15%, 3 juta 900, 20 juta kali 15%, 3 juta, 17 juta 500 kali 15%, 2 juta 625.000, 22 juta 500 kali 15%, dan seterusnya gitu ya. Nah, begitu di bulan Desember guys, oke, secara kumulatif di titik inilah Pak Dokter Samudra Putra ini guys melebihi 250 juta. Oke, 40 juta ini guys, ya, kalikan 50%, 20 juta. Nah, begitu di ini guys, yang 8 juta yang pertama dari 20 juta 50% penghasilan bruto itu guys, 8 juta itu dikalikan 15%, 1.200.000. Sementara sisanya guys, 12 juta kena tarif lapisan ketiga, 25%, 3 juta. Jadi, ya, si Pak Dokter Samudra Putra ini guys, total pajak yang dipotong oleh Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak adalah 35.500.000 rupiah. Oke, itu yang pertama. Beliau punya MVP. Gimana kalau ternyata Dokter Samudra Putra SPOG ini tidak punya MVP? Ya, gampangnya ya tinggal kalikan tarif 120% lebih tinggi aja ya guys. Oke,
Sama guys, cara ngitungnya ya, dari sini juga. Oke, tapi kenanya 6%, 18%, sama 30%. Nah, di total guys, kalau tidak punya NPWP, maka Dr. Arif Samudra Putra, SPOG, akan dipotong oleh rumah sakit sebesar Rp42.600.000. Oke guys, itu kasus yang pertama. Dokter guys. Kasus berikutnya guys, Eti Rahmawati dia memenuhi syarat untuk mendapat PTKP guys. Oke, ya, jadi PPh Pasal 21 Komisi diberikan pada petugas dinas luar asuransi, bukan sebagai pegawai perusahaan asuransi, tapi dia memenuhi syarat. Oke, kita lihat langsung guys. Seperti biasa ya, kita menentukan dulu di titik mana Ibu Eti Rahmawati ini melebihi tarif, tapi berbeda dengan yang tadi guys. Ini mendapat pengurangan PTKP dulu, jadi bukan dari penghasilan 50% dari penghasilan bruto ya guys, seperti Dr. Samudra Putra. Ibu Eti ini mendapat pengurangan PTKP, maka di sini penghitungan dasar penghitungan pajaknya adalah dari penghasilan kena pajak kumulatif guys. Oke, ingat di video sebelumnya guys. Oke, kita lanjut langsung. Eti Rahmawati adalah petugas dinas luar asuransi dari PT Taburu Life. Suami Neneng Eti Rahmawati telah terdaftar sebagai wajib pajak. Ini salah ya guys. Suami Eti Rahmawati telah terdaftar sebagai wajib pajak dan mempunyai NPWP. Dan yang bersangkutan bekerja pada PT Karsamana. Eti Rahmawati telah menyampaikan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah, dan fotokopi kartu keluarga kepada pemotong pajak. Dan Eti Rahmawati hanya memperoleh penghasilan dari kegiatan sebagai petugas dinas luar asuransi dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Tabaru Life. Nah, pada suatu tahun, penghasilan diterima oleh Eti Rahmawati sebagai petugas dinas luar asuransi dari Tabaru Life adalah sebagai berikut. Nah, ini guys ya. Oke, sama seperti tadi guys. Ya, kita lihat dulu 50% dari penghasilan bruto ini guys. Oke, 22.500.000. Nah, dikurangkan PTKP dulu guys. Ya, maka penghasilan kena pajak kumulatifnya adalah 18 juta. Oke. Ini juga sama guys. Tinggal nambahin aja total 36 juta. Nah, di titik ini guys, di bulan Maret dia sudah melewati 50 juta. Maka kena tarif lapisan kedua 15%. Kemudian lanjut lagi di bulan November ternyata sudah melewati 250 juta, 261 total ini guys. 261.500.000. Maka sudah lebih dari 250 juta. Maka dia kena tarif lapisan ketiga 25%. Oke, kita langsung hitung guys. Ya, yang penting kita tahu dulu di titik mana kenaikan tarifnya guys, karena sudah melewati bracket 1 dan kedua ya berarti ya. Bukan tarif lapisan pertama saja, dia kena 3 lapisan tarif. Oke, di bulan Januari guys, mendapat 45 juta. Maka 50% dari penghasilan bruto adalah 22.500.000. Kurangi PTKP 45 juta, 4.500.000 sorry. Maka penghasilan kena pajak adalah 18 juta, kena 5% 900.000. Oke, bulan Februari 45 juta. Penghasilan brutonya 50%, ya, yang dibutuhkan 22.500.000 kurangi PTKP lagi 18 juta. Oke, kalikan 5%, 900.000 lagi. Kumulatifnya 18 juta, tambah 18 juta sama dengan 36 juta. Oke, bulan Maret 48 juta. Penghasilan bruto yang diperhitungkan 50%. Oke, 24 juta dikurangi PTKP 14 juta. Nah, ini ya guys tadi ya. Bulan Maret dia sudah melewati tarif lapisan kedua, sudah lewat lebih dari 50 juta. Oke, maka dari yang ini guys, dari yang di bulan Maret ini 24 juta, 7.500 ya total, itu jumlahnya kan kalau nggak salah 19.500 ya. Oke, kita cek dulu guys, jaga-jaga. Kita cek dulu. Nah, ya benar ya, 19.500. Nah, di titik dia 14 juta guys, baru mencapai 50 juta. Maka, oke, 14 juta ini guys, dikali 5%, 700.000. Sementara selisih 19 juta 500 kali dikurangi 14 juta, 5 juta 500, karena tarif lapisan ke 2, 15%, 825.000 rupiah. Oke, di bulan Maret dia sudah melewati 50 juta. Jadi di titik inilah dia sudah kena 15%, tarif lapisan kedua. Lanjut lagi guys. Bulan berikutnya, bulan April guys, ya sama 52 juta, 50% dari 26 juta, kurangi PTKP 21.500, kalikan 15%, 33 juta 225.000.
Oke ya. Nah, di sini udah 77 juta guys kumulatifnya, penghasilan kena pajak kumulatifnya. Oke, bulan berikutnya 55 juta, 27 juta, 50%-nya. Kurangi PTKP dulu, terdapat 23 juta 500, 15%, 3 juta 450 ribu, dan seterusnya gitu ya guys. Nah, di bulan November guys, 68 juta, 50%-nya adalah 34 juta. Kurangkan PTKP guys. Oke, kita kurangkan PTKP. Totalnya dia adalah 29 juta 500. Oke, benar ya. Nah, di titik 18 juta ini guys, dia sudah melewati 250 juta. Maka yang 18 juta dikalikan 15%, 2 juta 700, selisih 29 juta dikurangi 18 juta, 11 juta 500, kena tarif berikutnya, 25%. Maka PPh pasal 21-nya adalah 11 juta 500 kali 25%, 2 juta 875 ribu. Dan di bulan Desember, 70 juta, 50% 35 juta, kurangi dulu 4 juta 500, 30 juta 500, langsung kalikan 25%, tarif lapisan ketiga. Dan total di tahun ini guys, Ibu Eti dipotong pajak sebesar 43 juta oleh Tabarula. Nah, bila ternyata tidak memenuhi syarat guys, ya, dalam hal Eti Rahmawati tidak dapat menunjukkan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah, dan fotokopi kartu keluarga, dan Eti Rahmawati tidak memiliki NPWP, maka penghitungan PPh 121 dilakukan contoh di atas, namun tidak boleh menggunakan PTKP. Berarti sama kayak si dokter tadi ya guys, ya, tidak melakukan PTKP setiap bulan. Dan PPh 21 yang terutang adalah 120% dari yang seharusnya terutang. Oke, nah, jadi tidak mendapat lagi penghitungannya bukan dari penghasilan kena pajak kumulatif, tapi dari DPP kumulatif ya, tidak dapat pengurangan PTKP. Jadi sama kayak dokter, dan di sini tarifnya langsung lebih tinggi 120%, berarti kalikan 120%. Nah, seperti ini guys. Oke, sama 50%-nya kalikan 5%, ya 1.350.000 dan seterusnya guys ya. Tapi di sini dia tidak mendapat pengurangan PTKP. Kalau dia punya NPWP dan memenuhi syarat untuk mendapat PTKP, dipotong pajak 43 juta. Dia ternyata tidak memenuhi syarat, tidak punya NPWP guys, tidak dapat PTKP, maka pemotongan pajaknya adalah 67 juta 800.000. Oke guys, ya seperti ini guys ya. Jadi ini jadi mirip si Pak Dokter ya. Dokter siapa tadi? Dokter Samudra Putra SPOG. Oke, mirip nih guys. Oke. Nah, dalam hal suami Eti Rahmawati telah memiliki NPWP, KTP Eti Rahmawati punya penghasilan lain di luar kegiatannya sebagai petugas luar asuransi. Maka penghitungan PPh 1 utang, ya, sebagai contoh di atas, namun tidak dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Nah, ini jadi kayak dokter juga nih. Sama ya. Jadi tarifnya tidak kalikan lagi 120%. Jadi di sini tetap dia tidak memenuhi syarat untuk mendapat PTKP, ya, tapi tidak mendapat tambahan tarif 20% lebih tinggi. Tarifnya normal guys, karena punya NPWP ya. Oke, jadi 45 juta sama di sini 22 juta 500 guys, 50%-nya. Kalikan 5%, bukan 6% seperti di atas ya guys. Karena kalikan 120%. Oke, 1.125.000 dan seterusnya guys. Ya, tapi sama di sini. Kalau yang tidak punya NPWP tadi kan lebih tinggi 120%, berarti 30% nih guys tarifnya guys. Dia 25%. Untuk yang 15%, jadinya kena 18%. Dia tetap 15% kalau punya NPWP. Oke, jadi guys, kita bisa lihat di sini ya. Kalau memenuhi syarat, PPh pasal 21 dipotong lebih kecil, 43 juta. Kalau tidak memenuhi syarat untuk mendapat pengurangan PTKP, dan tidak punya NPWP, maka yang harus dipotong lebih besar lagi guys, 67 juta 800. Semua penghasilan sama ya, 692 juta ya guys. Oke, total penghasilan setahunnya 692 juta. Kalau ternyata tidak memenuhi syarat untuk mendapat pengurangan PTKP, tapi bisa menunjukkan NPWP lebih kecil dari 67 juta 800 ya, oke, maka 56 juta 500. Jadi kesimpulannya guys, kalau memang melihat di sini adalah beban, ya, maka penuhi syarat-syarat yang pertama ini guys. Karena pemotongan PPh pasal 21-nya sudah pasti lebih kecil. Iyalah dapat PTKP ya guys. Oke guys, itu kasus yang kedua. Contoh berikutnya guys,
Ini pemotongan PPh pasal 21 oleh bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan. Oke, di sini ada 2 contoh ya guys. Yang tidak berkesinambungan lebih mudah guys dibanding yang berkesinambungan. Karena di sini secara asumsi cuman berkesinambungan itu artinya cuman menerima penghasilan cuma 1 kali kali dari setahun. Berkesinambungan artinya lebih dari 1 kali itu bisa dibilang berkesinambungan. Nah, kalau ternyata berkesinambungan pun, ya sekali lagi, kalau berkesinambungan ternyata tidak melewati tarif lapisan berikutnya, maka sebenarnya pada dasarnya sama seperti yang tidak berkesinambungan ini guys. Yang penting jangan sampai loncat tarif untuk yang berkesinambungan gitu aja guys. Ya, tapi memang ya itu tadi kan penghasilan kumulatif tadi guys. Entah itu penghasilan bruto kumulatif atau penghasilan kena pajak kumulatif. Oke, sekarang kita lihat yang isi dulu yang tidak bersifat berkesinambungan. Nasrun Berlianto melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Cahaya Kurnia dengan fee 5 juta. Oke, sekali lagi ingat, tidak berkesinambungan berarti cuma sekali. Oke, bila ternyata Nasrun punya NPWP guys, maka penghitungan pajaknya adalah 5% lapisan pertama dikalikan 50% kali penghasilan bruto 5 juta. Maka dipotong pajak Rp125.000. Kalau ternyata tidak punya NPWP, maka 20% lebih tinggi. Jadinya guys, 120% kali 5% sama dengan 6%, dikali 50% kali penghasilan bruto 5 juta sama dengan 150.000. Lebih gampang guys. Oke, yang kedua, Toga Marulo Simanjuntak, seorang pengacara dalam menangani suatu kasus, beliau mendapatkan fee sebesar 400.000 dari PT Manis Manja. Oke, fee-nya 450.000, DPP-nya 50% guys, kalikan dulu 50%, 225.000. Dia sudah melewati 50 juta ya guys, dia kena lapisan kedua, berarti seperti biasa guys, 50 juta yang pertama kalikan 5%, 2.500.000, selisih 225 juta dikurangi 50 juta, 175.000, 175 juta kalikan 15%, maka PPh pasal di sini adalah 26.250.000. Totalnya adalah 28.750.000. Bila tidak punya NPWP, berarti kan tarifnya lebih tinggi 20%. 50 juta kali 6%, 3 juta. Oke, 175 juta kalikan 18%. 3 juta dan 31.500 jumlahkan sama dengan 34.500. Oke, itu guys. Selanjutnya, bagaimana menghitung PPh pasal 21 yang diterima oleh bukan pegawai sehubungan dengan pemberi jasa yang dalam pemberian jasanya memperkerjakan orang lain sebagai pegawainya dan atau melakukan penyerahan material atau bahan. Oke, di sini kita cek dulu guys, berapa material yang dipergunakan gitu ya, dan berapa dibayarkan kepada orang tenaga kerjanya. Oke, Dedi Efriliansa melakukan jasa perawatan AC kepada PT Wahana Jaya dengan imbalan 10 juta rupiah. Dedi Efriliansa mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar 180.000. Upah harian dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan sebesar 4.500.000. Selain itu, ini ada penugraha ya, Dedi Afriliansa membeli spare part AC yang dipakai untuk perawatan AC sebesar 1 juta. Oke, penghitungan PPh pasal 21 guys, dalam perjanjian serta dokumen yang diberikan Dedi Afriliansa dapat diketahui bagian imbalan bruto yang merupakan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Dedi Afriliansa dan biaya untuk membeli spare part AC. Maka jumlah imbalan bruto sebagai dasar penghitungan PPh pasal 21 harus dipotong oleh PT Wahana Jaya atas imbalan dibayarkan oleh kepada Arif Nugraha adalah sebesar imbalan bruto dikurangi bagian upah tenaga harian yang dipekerjakan oleh Dedi Afriliansa dan biaya spare part AC. Oke, kita kurangkan dulu guys, 10 juta, upah tadi 180.000 dibayarkan kepada 5 orang ya. Oke, kalikan 5 orang selama berapa tadi? 5 hari kerja ya. Oke, jadi total 4.500.000. Spare part tadi 1 juta, maka di sini upah dan spare part totalnya 5.500.000. Oke, maka DPP-nya guys tinggal kita kurangkan lagi ya.
10 juta kurangi 4.500.000 kurangi 1 juta sama dengan 4.500.000. Maka PPh pasal 21-nya adalah ya 5% kali 50% ya dari DPP-nya di sini setelah pengurangan upah dan spare part 4.500.000. Maka total PPh pasal 21 bila Dedi Afriliansah punya GWP maka 112.500. Kalau tidak punya GWP ya tinggal kalikan lagi 120% guys, sama dengan 135.000. Nah, bila ternyata Wahana Jaya tidak memperoleh informasi berdasarkan perjanjian dilakukan atau dokumen diberikan oleh Dedi Afriliansah mengenai upah yang dikeluarkan, ya tidak tahu nih di dalam kontrak perjanjian nggak ada guys, dan untuk pembelian material bahan juga nggak ketahuan, maka yang dipotong oleh Wahana Jaya adalah semuanya guys dari 10 juta. Oke, dari 10 juta di DP-nya. Maka PPh pasal 21 5% dikali 50% kali 10 juta sama dengan 250.000 kalau punya GWP. Kalau tidak punya GWP, maka tinggal kalikan 120% sama dengan 300.000. Oke guys, itulah menghitung PPh pasal 21 untuk bukan pegawai. Oke guys, demikian tadi penghitungan PPh pasal 21 untuk bukan pegawai. Ya, kita bisa lihat berbagai contoh dan penghasilan juga tadi diilustrasikan baik yang berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Begitu saja mungkin guys. Nantikan video pajak yang disajikan dalam Andrik Channel. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih juga sudah like dan share. Sekali lagi guys, sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak, mohon klik tulisan subscribe di YouTube guys yang masih berwarna merah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.